Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sejak kapan, Bu, hadir ini? Untuk MTA ini sekitar 3 bulan yang lalu kami mulai mencet program di TV, ternyata ada MTA dan begitu tahu kami rutin untuk mengikutinya, insya Allah sampai malam, kadang sampai jam 12 itu mengikuti. Yaitu tadi dari suami saya yang mula-mula ikut sekali 2 kali dan akhirnya ketagihan, keterusan. Dan kebetulan ini masa liburan, ya kami berusaha untuk menghadiri kajian Ahad pagi di pusatnya ini. Berarti ini dengan suami hadir? Dengan suami, dengan anak hadir. Anak saya yang lajang ikut dan suami saya ada ikut ke sini. Ini pertama kali ya, Bu? Ini yang pertama kali untuk hadir di sini, insya Allah. Rasanya sudah sampai di Solo bisa melihat saudara-saudara kita secara langsung, ini gimana perasaannya? Ya kalau perasaannya ya alhamdulillah sekali, karena kita ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga mungkin tidak semua orang akan merasakan nikmat yang seperti ini, yang saya rasakan seperti pagi ini. Sehingga pada malam hari tadi saya jam 9 sampai sini, dan itulah rasa syukur yang saya ucapkan pertama, yaitu alhamdulillah nikmat Allah diberikan kepada kita sekeluarga untuk berkunjung bersilaturahmi ke MTA ini dengan kesehatan. Dan sampai ke sini ya alhamdulillah, kita kalau semakin kita banyak berjalan, semakin kita banyak menelusuri suatu daerah, semakin banyak yang kita lihat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita sesuai dengan apa yang kita dengar di radio ini, ya kayaknya menyejukkan hati, sebagaimana kita yang selama ini kita menjalankan ajaran kita itu kan kayaknya udah benar gitu ya. Ternyata kita udah terlena dengan apa yang kita lakukan, yang banyak sekali harus kita benahi. Karena ya pada dasarnya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan sedangkan kita yang kita jalani baik di keluarga maupun di masyarakat, bahkan kita selalu ya itu tadi terlena dengan kelemahan kita dan kita tidak mencari perbaikan. Dan alhamdulillah dengan adanya MTA ini, mudah-mudahan kita sekeluarga untuk khususnya untuk pribadi saya bisa diperbaiki atau ada perubahan, karena ya jalan kita masih banyak yang bengkok. Mudah-mudahan jalan kita akan ya kalaupun tidak lurus betul ya ada perbaikan. Subhanallah. Dan ini ternyata terkadang kita terlena ya Bu ya, kita sudah merasa benar padahal masih perlu terus mencari bagaimana yang sebenarnya dari Islam itu. Ya, Ibu Mahfudah ini hadir ke sini dengan suami, dengan keluarga, dan berarti sampai sini tadi malam? Jam 9. Jam 9 malam? Berangkat dari rumah, kebetulan kami sudah 1 minggu yang lalu, pas sampai dari Pekanbaru sampai ke Bumiayu hari Sabtu malam. Jadi rencananya mau langsung ke sini, nggak akan terkejar kan gitu. Jadi insya Allah pagi Sabtu tadi malam jam 9, Sabtu pagi kami dari Bumiayu di tempat orang tua menuju ke Solo sampai jam 9 malam dan langsung kami menuju ke pondok ini. Di Jawa juga ada saudara? Ada orang tua di Bumiayu, di Pesanggerahan, Brebes ya. Ibu Mahfudah, ini Pekanbarunya di mana Bu di sana? Kalau di Pekanbaru ya khususnya di
daerah kami di Batanggangsal. Kami tinggal di Siberida, di Kecamatan Batanggangsal, berdekatan dengan kantor camat. Untuk kajian MTA ini nampaknya belum mengena ya, karena masih kalangan minoritas kayaknya, kalangan baru orang sedikit yang betul-betul mau mengkajinya. Tapi di Belilas, alhamdulillah kebetulan saya juga ada saudara yang dari Belilas, yaitu Ibu Mutiah yang sudah mengikuti MTA sudah lama, mungkin sudah berkiprah atau mengikuti kajian MTA di Indragiri Hulu. Namun untuk kami sekeluarga ya hanya mengikuti di radio saja selama kurang lebih 3 bulan lah. Berarti 3 bulan itu awalnya tahu dari radionya dulu? Dari radio. Itu gimana kok bisa dapat channelnya itu tadi TV ya awalnya? Iya, channelnya pada mulanya yaitu semuanya akan membawa hikmah. TV saya rusak, ya jadi begitu diperbaiki dan oleh yang memperbaiki itu tengok ada MTA. Begitu ada MTA ya kami ikuti terus, dan begitu diikuti ya alhamdulillah kayaknya bisa meluruskan apa yang kita lakukan sekarang ini. Dan tantangannya bagi kita di tempat kami itu masih membenarkan yang biasa, belum membiasakan yang benar. Walaupun itu biasa itu belum benar, tapi masih dibesar-besarkan yang biasa, tradisi atau adat yang belum tentu itu menjadi pedoman atau dari tuntunan syariah kita. Jadi inilah yang sangat susah sekali, dan ya kami sekeluarga berusaha khususnya untuk keluarga kami sendiri dan juga untuk saudara-saudara kami, yaitu teman-teman yang dekat, coba buka channel MTA gitu. Jadi ada juga yang sudah mulai mendengarkannya dan ada juga yang mulai memberontaknya. Nah itulah ada 2 dilema juga. Ya alhamdulillah, tapi ya itu mungkin yang sedikit itulah yang mungkin menjadi pilihan kita. Walaupun nggak banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan bagaimanapun juga kita dakwah ya jadi kalau dakwah itu walaupun tantangannya banyak sekali ya pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan, yang penting kita punya komitmen, dan mungkin orang akan melihat dengan apa yang kita lakukan, mungkin banyak juga ada yang mengikutinya. Itu saja. Berarti memang yang benar itu belum tentu yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar, dan yang sudah menjadi biasa belum tentu yang benar juga ya. Iya, yang biasa belum tentu benar, tapi yang benar harus dibiasakan. Nah, itu selalu saya sampaikan. Kebetulan saya juga ya sedikit ada kepengurusan di dakwah gitu. Jadi saya akan selalu menyampaikan biasakanlah yang benar, tapi jangan membenarkan yang biasa. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Itu saja. Ya. Ibu Mahfudah ini kesehariannya aktivitasnya apa Bu? Alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pendidik di SD dan di MTS Al-Furqon. Ya mudah-mudahan itulah kami kesini juga rencananya mau konsultasi juga bagaimana cara mendirikan pesantren yang berbasis MTA ini. Gitu. Berbasis Islam ya? Ya berbasis Islam, dan yang insya Allah kajiannya tidak jauh dengan yang dikaji di MTA ini. Insya Allah ya. Ibu Mahfudah ini di sana sudah ikut kajian di binaan? Belum, yang ini adalah yang pertama, cuman pernah menghadiri pertama di Belilas, yaitu pada waktu ada kunjungan dari pusat, yaitu Bapak Soeharto, ya saya mengikutinya. Untuk kajian belum. Oh waktu itu memang ada tinjauan dari pusat ya, ada Pak Soeharto? Iya dari pusat. Iya. Nah Ibu Mahfudah ini mumpung sudah sampai di Solo ini, nanti apakah ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz, nanti ada pertanyaan? Ya insya Allah banyak sekali ini PR saya yang masih jadi
beban karena belum sreg gitu, banyak juga titipan dari kawan-kawan untuk kita sampaikan nanti. Baik, nanti dipersiapkan Ibu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan Insyaallah. kepada Ustadz. Nah, Bu Mahfudoh, ini di sana bagaimana untuk keluarga juga sama-sama mendengarkan radio ya? Insya Allah ya, kami itu sekeluarga, yaitu kadang kalau pada pertama penyesuaian itu memang perlu proses ya. Jadi begitu, ya itu tadi mungkin bisa ala biasa atau senang karena udah biasa kan gitu. Pada mulanya ya memang saya sendiri agak kurang apa, tapi begitu semakin kita dengar, ya iya ini yang harus kita kaji kan gitu, Al-Quran dan hadis itu. Insya Allah kami juga berusaha, terutama suami saya, ya namanya Bapak Sukiman Yunus yang sangat mendukung sekali adanya MTA ini, dan insya Allah kami juga berusaha untuk mensosialisasikan kepada yang lain atau mengajak-ngajak dengan yang lain untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Nah, terakhir ini Bu Mahfudoh, yang dirasakan Ibu, pribadi Ibu dan juga keluarga Ibu sendiri setelah mendengarkan radio, kemudian menyimak kajian-kajian, ini gimana Bu, ada perubahan apa? Ya insya Allah sedikit demi sedikit, ya memang selama ini ya kami sudah berpegang pada Al-Quran dan hadis, tapi ini hadis itu kan banyak sekali ya apanya, tingkatannya, yang mutawatir, yang sahih, yang dhaif. Mungkin semua hadis kami ikuti aja selama ini. Ya walaupun ya seperti itulah, jadi sekarang kan mungkin bisa dipilih dan pilih-pilih lah. Ditinjau lebih dalam ya. Iya harus bisa. Iya, ada yang palsu ya. Iya, alhamdulillah lah hikmahnya dengan adanya mendengarkan kajian MTA ini ya, insya Allah kami sekeluarga itu banyak membaca, yang selama ini hanya membaca Al-Quran dan terjemahnya, tapi begitu kami selalu dengan suami berdiskusi, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi ya sedikit-sedikit dengan semampu kita untuk berdiskusi dengan suami dan anak-anak. Itu saja ya. Terima kasih Ibu Mahfudoh ini untuk sharing-sharingnya, semoga bisa menginspirasi para pendengar semuanya dan juga saya. Terima kasih, silahkan mencari posisi yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.